Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam acara bincang-bincang ya. Kami mengundang seorang pria kelahiran Bogor 15 Januari tahun 59. Sekarang beliau sedang mengambil S3 di Universitas Negeri Profesor Saifuddin Zuhri di Purwokerto, UIN ya, di UIN sana. Profesor Saifuddin Zuhri di Purwokerto. Beliau sedang ngambil 3 di sana dengan disertasinya berjudul Perilaku Religius Napi dalam Perspektif Agama. Beliau ini tahu nggak, 30 tahun jadi ustadz di Nusa Kambangan. Wah, serem nggak tuh? Dan kita tahu napi-napi yang dihukum di sana tentu yang kelas berat, tuh, paling minimal hukuman 5 tahun ya. Dia adalah Kiai Hasan Makarim, tapi biasa dipanggil Ustadz Napi. Nanti kami akan bacakan juga nomor HP beliau. Di sini juga ada Andika, Arya, Fawas, Fatir yang sedang PKL. Juga ada tentu saja ada Atep Setiabudi dan Agi. Assalamualaikum Ustadz Hasan Makarim. Assalamualaikum. Ustadz Nafi. Ustadz Nabi. Itu gimana ceritanya sehingga antum ini bertugas di sana, daftarkan diri atas perintah Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktur Jenderalnya atau bagaimana? Ya, awalnya masuk sebelum ke Nusa Kambangan dulu, zaman tahun 80-an sudah mulai ke Kampung Laut gitu ya. Ada lembaga dakwah yang kerjasama semua ormas Islam ketika itu ya, kemudian di backup oleh pemerintah daerah. Setelah itu ke pinggir-pinggir pantai itu, kampung-kampung laut, terlihatlah itu Nusa Kambangan. Ternyata di situ ada beberapa lapas ya, waktu itu lapas Batu, Besi, Kembang Kuning dan Permisan, masih 4 lapas waktu itu. Saya mencoba mencari tahu bagaimana supaya bisa masuk ke sana. Kemudian siapa saja yang ada di sana gitu. Kemudian ada pegawai yang ikut pengajian. Tanya-tanya. Akhirnya saya mulai survei, pengamatan di sana. Pada itu konsepnya kan kepenjaraan, bukan pemasyarakatan. Jadi situasi dan kondisi narapidana termasuk fasilitas itu sangat sederhana ya. Dan ekspresi mereka itu syarat padat dengan level-level depresi yang berat karena jauh dari keluarga, tegang gitu ya. Jauh dari keluarga, kemudian fasilitas minim ya, sunyi ya, sunyi di tengah hutan begitu ya. Ya mereka cepat sekali ya emosional gitu. Nah, saya pertama masuk juga dikawal dengan beberapa petugas ya. Tahun 90-an itu mulai itu kena lihat ekspresi bagaimana melihat mereka gitu. Tapi ya tentu saja kita tidak bisa sembarang asal masuk ke lapas. Memang harus mempersiapkan mental kita ya. Kekuatan zikir, doa gitu ya, bagaimana menghadapi mereka yang sedang menjalani masalah yang tidak ringan gitu. Jadi kita perlu kesiapan mental yang tidak biasanya gitu, termasuk kesehatan fisik karena fasilitas sangat minim di sana dulu, cuma angkutan tuh truk bak terbuka ya, ada ambulan juga sudah sangat prihatin dulu. Di sana tidak ada penduduk kan? Khusus konsentrasi lapas ya. Mungkin ada sekian persen ya penduduk yang sifatnya tidak resmi ya zaman dulu itu. Ya, akhirnya masuk ke dalam dengan dikawal petugas ya, terus kita musyawarah bagaimana selanjutnya untuk berdakwah ke dalam. Saya itu atas nama pribadi pribadi. Bukan karena perintah dari negara, bukan? Bukan. Saya sampai hari ini pun sekitar 30 tahun di Nusa Kambangan itu tidak memiliki nomor induk pegawai sama sekali. Tidak memiliki nomor induk pegawai? Jadi, volunteer aja Pak. Masya Allah. Ya, karena saya melihat di dalam lapas itu kan saudara kita juga ya. Mereka juga butuh komunikasi. Ada semangat dakwah boleh ya? Semangat dakwah, semangat berbagi untuk mereka ya. Waktu itu saya juga mengalami semacam ejekan atau yang seperti
Ejekan dari mereka, dari Nabi? Dari para dai, buat apa? Ke penjara gitu ya. Apalagi di dalam itu orang-orang yang seperti itu gitu. Saya bilang, kalau seorang perampok, pembunuh, tobat, jadi orang baik karena dakwah kita, karena ridho Allah, karena hidayah Allah, mereka pulang ke kampungnya. Kan itu investasi besar, nilainya tinggi banget ya. Menciptakan iklim yang kondusif di lingkungannya. Berubah karena dakwah kita gitu. Itu investasi mahal sebenarnya. Jadi komunikasi apa yang waktu dilakukan pertama-tama berkontak dengan mereka, apa yang disampaikan itu? Saya pertama ke registrasi, ke bagian data ya, Binadik pembinaan itu, lihat data-data mereka gitu ya. Siapa saja yang kemungkinan bisa kita dekati untuk akses dakwah yang pemulaan itu ya. Diberi daftarnya, nama orangnya, kasusnya gitu. Pendekatan mulai di situ, pendekatan administratif, pendekatan komunikasi dengan petugas. Kemudian bertahap mulai mereka dipanggil, dikondisikan dan ditawarkan mau nggak ngobrol dengan saya gitu. Ngobrol. Ya awalnya mereka juga bertanya-tanya ada apa gitu. Siapa orang itu kan gitu. Ustadz yang menawarkan untuk ngobrol dengan mereka? Iya, kita menawarkan melalui petugas, coba diberikan waktu gitu ya, informasi seperti mau nggak ngobrol curhat dengan saya gitu. Semangat mau mereka, ya? Semangat. Lalu apa yang mereka obrolkan? Ya mereka berkeluh kesah karena memang butuh komunikasi, informasi yang tingkat jenuhnya kan sangat berat di sana gitu. Ya, fasilitas minim gitu. Dan dia butuh mitra ingin curhat gitu. Keluarga jarang datang gitu. Mereka jauh-jauh, komunikasi sulit gitu kan. Transportasi juga susah gitu. Sampai mungkin mereka juga nggak punya biaya gitu. Ya kita memfasilitasi, membantu untuk bagaimana meringankan beban stres, beban depresi mereka dengan kehadiran kita ketika itu. Dari segi kemanusiaan apa yang Ustadz lihat terhadap mereka? Pertama saya melihat mereka seperti kita, manusia biasa ya, tidak melihat permasalahannya, punya hak hidup yang sama seperti kita, layak hidup yang normal tersentuh juga ya. Jadi itu yang saya melihat. Saya tidak melihat problemnya dulu, saya melihat mereka adalah manusia biasa, hamba Allah, sama dengan seperti kita, hanya beda tempat, beda masalah yang dialami. Gitu. Ustaz hafal nama-nama mereka? Yang dulu-dulu udah susah, kalau yang sekarang pun. Yang dulu tokohnya sih, tapi tidak sempat jumpa banyak, bahkan sesudah keluar seperti dengan Joni Indo, dengan Anton Medan saya jumpa. Almarhum ya. Karena juga dakwah kan mereka setelah pulang dari sana kan berdakwah juga gitu. Sempat saya diajak dakwah bareng, ketika itu saya agak sungkan dengan Mbak Anton Medan waktu itu. Sungkannya kenapa? Sungkannya pernah beliau mengalami sebuah proses dakwah yang cukup berat waktu itu di masyarakat. Jadi saya membatasi waktu itu. Tapi tetap ada waktu ada musim eksekusi, Pak Anton Medan juga ke sana. Bahkan pernah Pak Anton Medan itu membawa bantuan untuk sesama warga binaan Anton Napi di sana dulu, lewat saya waktu itu. Saya ikut nganter, saya ikut mediasi. Semula memang tidak memperoleh izin masuk, tapi saya negosiasi dengan pihak petugas lapas, akhirnya diizinkan masuk, dan mereka memberikan arahan pembinaan juga kepada sesama mantan warga binaan yang dulu gitu. Pulau Nusa Kambangan kalau nggak salah luasnya itu 120 hektar apa ya? Oh lebih ya? Apa 430 hektar? Datanya saya berubah berbeda-beda tuh. 1000 ya mungkin. Saya kurang begitu perhatian sih tentang lingkungan alamnya. Tapi yang jelas itu hutannya hutan asli ya, alam hutan asli yang tidak dibuat-buat. Jadi di Pulau Nusa Kambangan itu cuma ada lapas dan hutan gitu ya? Iya, lapas dan hutan. Dan itu terpisah dari kota Cilacapnya? Terpisah. Kalau mereka apa kalau naik ferry atau apa ke Cilacapnya, ke Nusa Kambangan naik apa itu? Ada kapal besar ya, itu jamnya tertentu. Berapa jam untuk mencapai? Kalau sekitar 15 menit. Oh 15 menit. Dekat. Terlihat. Kelihatan sih dermaga tujuan dengan dermaga kita berangkat tuh kelihatan. Tadi Ustadz bilang di situ ada hutannya. Hutannya apa masih banyak hewan-hewan buasnya, masih banyak? Sih, saya pernah menjumpai singa, ya. Ular gitu. Ular. Waktu saya mau ngisi ceramah
terawih di Lapas Permisan dan Pasir Putih paling ujung waktu itu. Waktu saya pakai ambulan itu pas mau naik ke perbatasan Permisan itu, tiba-tiba muncul binatang buas singa itu lewat gitu. Terus kita berhenti. Berhenti, begitu singanya lewat, muncul ular lagi. Ya Allah. Ular yang cukup besar, ular kita masih berhenti. Nah, ketika sudah mulai buntutnya hampir hilang, di starter lagi mobil, bergerak, begitu bergerak malah ularnya mundur. Ya Allah. Mundur lagi malah begini. Ya Allah, ngeri ya. Dan sempat ada motor mau lewat, dia tidak tahu, yang naik motor itu sempat jatuh juga waktu itu. Karena terkejut ada binatang buas itu. Itu zaman tahun 90 berapa? 2000-an lah mungkin. Jalan-jalan ke arah pinggiran hutan ada ya jalan itu? Dulu jalannya batu kapur, zaman dulu ya. Jadi kalau hujan itu licin, kayak lumpur. Kemudian kalau panas ya berdebu. Ya sekarang sudah hot mix, jalan dicor ya. Kemudian angkutan juga sudah layak, lebih daripada layak. Bis untuk pembesuk juga ada, bis full AC. Sekarang jadi ya itu yang bikin hebat banget. Jadi seperti wisata sekarang, alamnya indah gitu ya. Umum boleh masuk ke sana untuk pariwisata misalnya? Boleh? Dulu pernah ada wisata pandu, tapi setelah itu tidak boleh. Tidak boleh lagi ya? Itu kan saya pernah dengar ada napi yang juga melarikan diri. Hebat banget ya dia melalui hutan-hutan, laut yang juga mungkin juga ya ombaknya ya. Pasti lewat hutan ya, nggak mungkin di jalan raya gitu. Pasti lewat hutan. Makanya itu gimana dia bisa melalui itu? Ya. Dengan hutan begitu ganas. Kalau tidak menguasai hutan, belum lama juga tempoh hari ada yang kabur, ya ketangkep, nyasar dia, saking sudah berat medannya, butuh logistik, akhirnya dia muncul ke arah yang fasilitas umum lapas, ya di sini menunjukkan pribadinya, ya ketangkap juga di sini, karena sudah mungkin lapar, haus, ya. Kemudian medannya tidak menguasai, akhirnya dia kembali ke fasilitas umum yang dekat dengan jalan raya itu. Tapi ada juga yang nyemplung ke laut, ya, dikejar juga oleh aparat, ditangkap juga gitu. Tapi ada juga yang hilang, mungkin hilang bisa jadi mungkin bisa tenggelam, bisa juga mungkin dia melarikan diri ke daerah mana, atau mungkin di tengah hutan nyasar, bisa juga dengan berhadapan dengan hewan buas. Mereka yang dihukum di lapas Nusa Kambangan itu untuk kasus-kasus apa aja, Ustaz? Hampir semua kasus ada kecuali kasus tindak pidana korupsi yang nggak ada ya. Karena ada kriminal, narkoba, dan politik, terorisme. Politik pernah ada dulu. Dulu waktu saya awal masuk ada kasus Lampung, ya, kasus Lampung ada. Tapi nggak banyak jumlahnya itu kasus Lampung. Kalau sesama napi sendiri suka terjadi keributan nggak? Kadang ada ya, perkelahian, kemudian ketersinggungan. Saya beberapa kali ikut mendamaikan, diundang pihak lapas ya. Tempoh hari pernah di Permisan juga, di Lapas Besi pernah, Pasir Putih pernah juga, di Lapas Batu juga pernah. Ya selalu kita kalau ada masalah di dalam tuh kita dilibatkan sebagai orang yang ada kedekatan dengan narapidana atau warga binaan pemasyarakatan gitu, ketika konflik. Apa yang mereka butuhkan dari para ustadz-ustadz yang ada di sana? Oh ya, saya juga wanti-wanti pada teman-teman dulu yang berdakwah ke sana sedikit sekali ya. Sekarang udah cukup banyak. Banyak ya. Jadi para dai itu jangan ngabaikan fikih dakwah ya, atau metodologi dakwah itu. Sehebat apapun ilmu seseorang, tanpa metodologi, tanpa fikih dakwah, tentu ada sesuatu yang mungkin memunculkan sesuatu yang tidak kita harapkan ya. Jadi saya juga masuk ke dalam penjara atau ke lapas itu, jangan bicara masalah mereka, jangan nyinggung masalah mereka, jangan bikin masalah, dan kita hadir ke lapas harus membawa solusi masalah. Karena mereka ingin kehadiran pihak ketiga itu
membuat iklim yang sejuk, damai, ramah, menggembirakan, membahagiakan gitu. Jadi tidak langsung bicara misalnya neraka begitu misalnya, atau bicara tato misalnya. Itu pernah ada satu penceramah bicara itu, tato. percuma kalian sholat kalau kalian bertato. Nah itu mayoritas warga binaan napi di dalam kan memiliki tato. Sehingga mereka marah. Itu ya marah, mereka sempat marah, protes, dan saya juga dihubungi oleh pihak petugas sampai di Kanwil itu. Dan saya cek itu yang dakwah itu bukan tim kami. Saya tidak tahu itu dari mana saya bilang itu. Itu berbahaya. Gitu. Pokoknya jangan nyinggung masalah pribadi napi ya. Kehadiran kita itu harus membawa solusi masalah. Istilah yang saya lakukan ya, kita hadir ke dalam lapas itu kan setidaknya kan ingin membahagiakan mereka. Yeah. Bagaimana kita membahagiakan mereka kalau kita sendiri tidak membawa kebahagiaan? Nah, kebahagiaan harus kita bawa. Mulai dari penyeberangan, hujan, angin, ombak, panas terik, itu semua harus enjoy, bahagia. Supaya masuk ke lapas itu kondisi kita kondisi bahagia juga. Karena kalau kita tidak membawa kebahagiaan, mereka juga melihat kita ada pengaruh ya, pengaruh kausalitas komunikasi dakwah itu kelihatan. Karena mereka butuh yang kondusif, yang aman, nyaman, membahagiakan mereka. Karena mereka butuh orang-orang yang membuat sesuatu yang menjadikan mereka ketika menjalani pidana itu enjoy, memberi harapan yang baik ya, gitu ya. Tidak ditakut-takuti gitu. Ya sesekali kalau yang penting begini. Kalau saya pakai pola gini, yang pertama kan individual counseling, terus fokus diskusi grup, baru klasikal ceramah umum gitu. Jadi tawarkan yang kadang-kadang habis ceramah umum juga, Pak saya mau ngobrol Pak. Oh boleh, curhat. Apa yang diobrolin? Ya tentang pribadi dia, keluarga dia, kerinduan keluarganya ya. Terus ada kebutuhan-kebutuhan yang menurut saya sederhana ya, tidak kesulitan kalau kita bantu mereka gitu. Sekedar alat mandi, misalnya pakaian untuk ibadah gitu kan. Kita cari keluar donatur-donatur untuk membantu kebutuhan mereka. Kalau sholat Jumat apa diadakan juga di sana? Ada. Waktu belum diberlakukan level-level security, semua lapas ada sholat Jumat terbuka di masjid keluar mereka. Nah, setelah ada klasifikasi super maksimum security itu tidak keluar di ruangan kamar mereka. Ada maksimum itu juga terbatas yang keluar sholat. Kalau yang medium security itu dia fleksibel, bersosialisasi, olahraga ke masjid biasa. Ada lagi minimum security itu lapas yang warga binaannya tuh diberikan tugas mengolah kebun. Ada tempat rumah sendiri-sendiri mereka di luar, tidak ada lapasnya, tapi ada rumah-rumah yang dibuat untuk mereka. Jadi di sana ada minimum security, ada medium security, ada maksimum security, ada super maksimum security ya. Kalau super maksimum security itu untuk kasus apa ya sampai dia dikategorikan sebagai super maksimum? Semua kasus ada di situ kecuali tindak pidana korupsi ya, yang saya minum istilah dengan teman-teman di lapas memiliki resiko tinggi, resti itu. Jadi ditempatkan di super maksimum itu. Tapi itu kan hanya beberapa saat saja, tidak selamanya. Kalau ada perubahan misalnya, perubahan perilaku menjadi lebih baik, mereka akan turun ke maksimum security. Dari super maksimum ke maksimum security. Nanti dari maksimum turun lagi ke medium security gitu. Tergantung perubahan perilaku mereka gitu. Di sana ada semacam jawara nggak? Nusa Kambangan hampir tidak terdengar ya. Kalaupun ada ya artinya sekilas aja gitu. Sekilas aja. Jadi di sana nggak ada istilah jawara-jawaraan. Tapi sana udaranya sejuk ya, relatif sejuk ya. Ya bagi yang di luar Nusa Kambangan pernah di satu tempat yang tidak nyaman, masuk Nusa Kambangan ada yang bilang, waduh saya seger nih ke sini, alamnya, udaranya gitu.
kegiatan mereka kalau di dalam penjara tuh apa? Apa bengong aja, meratapi nasibnya atau gimana? Kalau sebelum ada level-level security ini, ya olahraga, ya, kemudian di masjid, kemudian baca Quran gitu ya? Oh iya, ada keagamaan di gereja juga ada, masing-masing umat beragama. Mereka mungkin aktivitas yang rutin gitu. Kemudian sekarang malah bisa komunikasi keluarga dengan telepon yang difasilitasi oleh pihak lapas. Itu yang ada di medium security. Kalau yang maksimum dengan super maksimum tidak ada. Kemudian juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya melibatkan pihak ketiga. Seperti kami bawa pihak ketiga ke dalam pelatihan misalnya marawis, terus cukur rambut, kemudian pijat refleksi, ada ruqyah, ada dulu menjahit, ada yang bikin roti gitu. Itu yang difasilitasi ya? Iya, difasilitasi. Masya Allah. Dan di dalam juga ada kantin, mereka yang punya keinginan untuk jajan, punya dana bisa beli di dalam. Ada kantin di dalam, di warung koperasi. Kalau keluarga boleh berapa lama untuk bisa menjenguk mereka? Itu berapa lama di jaraknya? Itu biasanya pakai jadwal dan dengan surat izin ke sana itu. Yang jam besuk itu Senin sampai Kamis. Itu bergiliran. Tidak sekaligus dalam 4 hari begitu. Misalnya Senin Selasa keluarga ini untuk lapas ini. Nanti Rabu Kamis keluarga ini untuk lapas ini. Ada hal yang mengharukan nggak yang Ustadz pernah saksikan? Mengharukan. Yang pertemuan anak dengan ibu misalnya itu, ibunya yang besuk. Ada nggak seperti itu? Ya itu ada beberapa kali saya jumpai ya. Ketika anaknya sempat melakukan percobaan bunuh diri, pernah di satu lapas. Saya karena dia rindu dengan orang tuanya tidak dijenguk, saya langsung pihak lapas supaya datangkan ibunya kan. Ibunya datang. Itu terharu mereka di situ. Terobati gitu kan. Jadi kita dampingi mereka. Dan di samping saya reguler mengadakan pembinaan reguler, itu kan saya pendekatan pada napi dari mulai pidana yang paling ringan sampai pidana hukuman mati. Jadi ngobrol, diskusi, curhat mereka gitu dengan kami gitu ya, itu dilakukan. Dan juga saya diberi amanah oleh pihak kejaksaan untuk mendampingi eksekusi hukuman mati. Kalau yang hukuman mati itu dari dia masuk ke penjara Nusa Kambangan sampai di hukuman mati berapa lama tuh jaraknya? Itu bergantung bagaimana proses hukum mereka. Ya. Bisa bulanan, bisa tahunan? Rata-rata lama di dalam. Ada yang sudah 20 tahun pun kena eksekusi, ada juga. Jadi baru 20 tahun udah kena eksekusi? Ya. Itu gimana perasaan ekspresinya bukan hukuman mati ya? Ya itu kalau saya melihat seperti ada obat habis-habisan kali ya? Iya, di satu sisi mungkin dari sisi pandangan religius Pak ya. Ya dia bersyukur penundaan eksekusi sekian lama untuk bisa berbuat ibadah, tobat gitu. Tapi di sisi lain dari sisi kemanusiaan seakan-akan dia menerima hukuman jadi double gitu. Ya hukuman hidup, kemudian juga hukuman eksekusi gitu. Tapi sekarang sudah kayak peraturan sudah berubah, jadi ada beberapa tahapan-tahapan perubahan perilaku. Kalau eksekusi bentuk ininya gimana sih? Apa ditembak atau bagaimana? Ya, pakai regu tembak. 10 kali itu ya? Oh enggak. Saya itu pernah menyaksikan. Saya mendampingi mereka dari pergeseran ke ruang isolasi, lalu pendampingan 3 kali 24 jam sampai ke proses pelaksanaan. Saya ikut nyolatkan, saya juga bawa tim untuk memandikan jenazah gitu. Nah kalau sendiri mungkin nggak sanggup ya bawa tim gitu. Bawa tim, sholatkan, mengkafani, menyolatkan, kemudian kalau ada yang mau dimakamkan di sana,
sampai dengan pemakaman di sana. Oh, di sana pemakaman juga ya? Ada di Nusa Kambangan, ada pemakaman di Kota Cilacap. Ada yang diambil pihak keluarganya dibawa ke kampungnya masing-masing. Mereka semua pakai seragam Napi? Waktu? Enggak, dalam kehidupan di sana di Nusa Kambangan, semua pakai seragam? Ya, seragam itu kan terbatas jumlahnya. Jadi karena pakai sehari-hari mereka bebas. Ada pakai kaos, ada yang pakai celana 3/4. Kalau seragam Napi jumlahnya terbatas. Kalau sudah kotor mau cuci dia pakai pakaian bebas. Mereka masih bisa tertawa nggak? Suka ada tertawa? Masih bisa tertawa mereka? Alhamdulillah saya melihat banyak yang mereka menjalani pidana dengan dibandingkan zaman dulu ya, artinya level depresinya itu berubah. Karena apa? Ada pihak ketiga melakukan aktivitas, itu mengurangi depresi mereka. Diperbanyak aktivitas, jadi waktu mereka itu tidak kosong melompong ngelamun. Ada program-program yang kita buat kerjasama dengan pihak lapas, diterimakan kepada warga binaan atau narapidana itu. Di penjara tidurnya ada kasur, ada bantal, itu ada kasur dari lapas dibagi kasur. Nggak tidur di lantai gitu nggak ya? Nggak. Kecuali yang over capacity mungkin. Kamar mandi juga ada di dalam? Ada di dalam blok kamar. Untuk makanan gimana? Apa dikirim? Makanan dapur umum ada nanti. Mereka masak sendiri? Enggak, ada. Jadi dibagi dari itu pada jam tertentu mereka diberi makan, diantar ke depan kamar ini, blok masing-masing. Oke, Iwan dan Awad, kami masih berbincang-bincang dengan Kiai Haji Hasan Makarim atau biasa dipanggil Ustadz Napi, karena beliau ini mengurus Napi sudah 30 tahun di Nusa Kambangan. Itu Napi kelas berat ya. Kita dengar pengalaman-pengalamannya. Nah, sekarang Bapak di sana udah nggak takut lagi, udah biasa aja kali ya? Saya alhamdulillah cuma pada awal-awal kesana aja tidak berserang lama ya, artinya sudah bisa menyesuaikan dengan kondisi di sana begitu. Yang penting buat saya itu bahwa akses ke dalam lapas itu sesuatu yang mahal buat saya gitu. Begitu diberikan kewenangan dari Kanwil Kumham, Kalapas, Dirjen Pemasyarakatan itu sesuatu yang mahal. Itu harus dijaga fungsi itu dengan sebaik-baiknya. Jadi yang paling membahagiakan Ustadz berada di sana apa? Saya bahagia bertemu saudara-saudara saya di sana itu seagama maupun sebangsa setanah air itu bisa melihat berbagai problem kehidupan, latar belakang kehidupan mereka, latar belakang kasus mereka ya. Itu atas dasar curhat-curhat mereka, sehingga saya banyak belajar bagaimana orang itu bisa enjoy menerima pidana, terus apa sebab-sebab mereka melakukan tindak pidana itu, kita bisa belajar melihat penyebab-penyebab yang mereka bisa masuk ke dalam lapas itu. Apakah setiap bulan ada penambahan napi? Kiriman dari berbagai wilayah yang dikirim ada, selalu ada. Setiap bulan ada. Oh, mereka gimana penyesuaian dirinya? Dari orang baru kepada orang lama itu perlu proses nggak? Itu biasanya di lapas ada tahapan-tahapan yang harus dijalani, dilewati oleh warga binaan yang baru pindah gitu. Insya Allah. Oke, ini saya akan bacakan nomor HP yang dapat Anda hubungi, Bu Makarim mau tanya-tanya ya. Bapak Kiai Hasan Makarim atau biasa dipanggil Ustadz Napi karena 30 tahun bertugas di Nusa Kambangan atas ininya sendiri, keinginan sendiri. Nomornya 0821 kemudian 34 70 4343 0821 kemudian 34 70 4343. Masalah makanan gimana? Ada suka komplain nggak dari napi makanannya kurang cocok gitu? Saya tidak pernah mendengar itu ya. Misalnya ketika saat ada pengajian di masjid misalnya, kan di sana ada kantin, misalnya. Ada yang sedang ngopi misalnya gitu ya. Ya warga binaan di sana kan jauh dari keluarga Pak Napi kan. Mungkin ada yang punya duit, ada yang dikirim duit, ada yang
belum punya. Emang ada warung di sana bisa ada warung, ada warung di dalam, ada warung untuk jajan mereka itu. Bagi teman-teman yang nggak punya uang, ya itu Ustadz wangi sekali tuh kopi itu ya. Saya bilang, wah wangi banget tuh kopi ya. Ya udah gini, berapa orang nih hitung? Besok saya bawa kopi saset itu. Kita ngopi bareng. Mereka seneng banget ya sih ya. Terus ada lagi, Pak Ustadz, kapan saya diajak jalan-jalan ke Sumatera Barat? Gitu. Saya nangkep tuh, mereka butuh nasi Padang. Gitu. Oh, jadi gitu. Saya cari teman-teman yang mau nyumbang, saya bawa nasi Padang gitu. Makan di masjid rame-rame kayak gitu. Jadi ada sandi-sandi tertentu yang bisa kita tangkap gitu. Tapi ada juga yang pernah, Pak, saya ini udah sekian puluh tahun ini tidak merasakan wanginya duren. Oh. Jadi saya bilang, ya sudah, kita usahakan besok. Besok saya kontak teman-teman ya, bawa duren, mau nggak dapat pahala nih duren sana. Bawa ke sana. Subhanallah. Waktu nasi Padang aja, ada yang belum dimakan dia sudah meneteskan air mata ya, terharu. Begitu juga waktu duren datang duren tuh terharu mereka. Jadi itu mahal buat mereka. Kalau mereka yang sudah bersuami istri lalu suaminya ditangkap kan ya mereka perlu kebutuhan juga saat itu gimana itu? Itu nggak ada fasilitasnya nggak ada di sana. Nggak ada ya. Oke. Terus ada yang blok khusus Santi ya, yang bukan blok Santi saja ada yang melakukan puasa Daud. Di seperti Lapas Kembang Kuningan ada blok santri. Mereka rutin Senin Kemis puasa Daud. Hafalan Quran, murojaah di antara napi. Bahkan saya juga kalah hafalan Qurannya dengan warga binaan di lapas. Mereka rajin menghafal Quran. Nah kalau mereka-mereka yang sudah selesai dengan hukumannya, misalnya 5 tahun atau 10 tahun, bagaimana perasaan dia meninggalkan Nusa Kambangan itu? Senang atau gimana? Satu sisi memang ditunggu ya, oleh mereka bebas itu ditunggu ya. Kadang sekian hari pun terasa lama gitu kan. Untuk pulang, expirednya udah masuk, untuk pulang itu ditunggu banget. Tapi ketika mau pulang beberapa hari ketemu saya menunjukkan rasa terharu gitu. Kenapa terharu? Ya merasa sudah menyatu dengan kita yang memberikan pembinaan di sana gitu. Udah. Jadi saya punya slogan pada mereka itu hijrah tanpa nanti, taat tanpa tapi. Kalau mau hijrah, berubah, tobat tuh jangan nunda-nunda waktu. Karena umur kita tidak ada yang tahu, bisa meninggal sore, besok, malam. Jadi jangan ditunda-tunda kalau mau bertobat, mau hijrah, mau menjadi lebih baik, jangan pernah menunda waktu. Maka hijrah tanpa nanti. Kemudian taat tanpa tapi. Kalau mau taat agama, taat aturan, jangan pakai syarat lagi. Itu akan mengundang pertolongan Allah, akan mengundang kemudahan Allah untuk dirinya. Dan bahkan mendatangkan ketenangan, ketentraman bagi diri dalam menjalani pidana. Ustadz pernah ketemu nggak dengan alumni yang sekarang sudah beda gitu? Pernah ketemu? Pernah di Jalan Pedati saya jumpa, saya sedang ke toko roti itu juga di parkiran tiba-tiba, Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Kiai. Loh, kamu siapa? Saya santri Pak Kiai di Lapas Besi. Nusa Kambangan, gitu. Nah, terus saya ajak syuting di film dokumenter dia cerita tentang saya zaman dulu masih hafal dengan logat Betawinya luar biasa. Jadi ada juga di Purworejo lagi makan di warung dibayarin sama orang itu supir angkot. Bapak saya dulu santri Bapak Pak di Nusa Kambangan. Mau usah bayar Pak, saya bayarin. Masya Allah. Ada supir mikrolet juga di Jakarta. Alum di sana juga. Dan ada satu pesan lagi buat mereka, mungkin sedikit berbeda dengan orang lain mungkin. Pesan saya gini, kalau kalian pulang berhasil, lupakan saya. Kalau kalian pulang berhasil, lupakan saya. Lalu? Kalau mungkin saya pernah juga ada guru zaman dulu saya sekolahnya, kan guru, karena guru bilang gini, kalau kamu sukses ingat saya. Gitu. Kalau saya kebalikannya Pak, kalau kamu sukses berhasil lupakan saya. Kenapa gitu?
Ini agak unik juga nih. Cerita ini terharu jadi. Kalau kamu susah, gagal, ingat aku. Oh. Nah, sebaliknya kan begitu. Jadi kalau ingat saya itu ingat nasihat, ingat selama di lapas dengan saya gitu. Tapi kalau sukses bahagia itu hak dirimu dengan keluarga. Oh, gitu. Nggak usah pikirkan saya. Lupakan saya. Tapi ada juga yang lalu nggak sukses dia selaku malah ya, jadi menderita. Ada yang bekerja di pemasangan kabel listrik apa itu. Bahkan sempat nelpon saya waktu itu. Pak, saya ini kalau kerja pas naik tiang itu sholat saya selalu ketinggalan, Pak. Apanya? Sholat. Oh. Ketinggalan waktu. Nah, kamu punya pengalaman enggak kalau naik itu urusan berapa jam? Iya, Pak. Punya pengalaman. Zuhur itu saya sholat. Habis zuhur itu kerja sampai maghrib. Asarnya kelewat. Sekarang kalau gitu gini aja. Kalau kamu punya pengalaman pernah seperti itu, kerja lagi seperti itu, kamu tarik asarnya, kerjakan di zuhur 4-4, saya bilang itu. Sampai ada napi yang mantan napi bertanya tentang itu. Artinya ada sesuatu yang dibawa dari hasil binaan di lapas itu. Itu dari warga Jakarta. Mereka di sana usia berapa rata-rata? Di sana hampir rata 25 ke atas. 25 ke atas. Yang paling tua usia berapa yang Bapak pernah temui? 70 tahun. 70 tahun ada? 70 tahun ada. 70 tahun ya. Belum lama saya adakan lomba pidato, ceramah, lomba khotbah, lomba hafal. Ada peminatnya? Iya, kita adakan. Bahkan dulu waktu sebelum reformasi, itu kita ada pekan Muharram, lomba cerdas cermat. Itu warga binaan semua ikut, teroris ikut, kriminal ikut, narkoba ikut. Jadi kita kondisikan untuk semangat bergembira menyambut tahun baru Islam dengan berbagai kegiatan keagamaan. Mereka dari kalangan ekonomi apa yang ada yang udah berpunya juga bisa masuk sana? Beragam. Kalau mayoritas ya menengah ke bawah. Menengah ke bawah ya. Bahkan ada yang perlu disantuni. Jadi saya mencari sesuatu di luar untuk mereka. Bantuan-bantuan misalnya perlengkapan mandi, kemudian alat tulis ya, karena itu pembelajaran di masjid kan butuh alat tulis. Saya cari ke teman-teman ya, para donatur. Gitu. Ada yang punya anak nggak di antara mereka? Ada yang punya anak. Waduh, mengharukan sekali tuh kalau ada yang kasus narkoba itu sekarang sudah 23 tahun di dalam lapas. Seorang sarjana itu alumnus sebuah perguruan tinggi negeri 23 tahun di dalam. Anaknya dari mulai pra-TK sampai sudah nikah, sudah bekerja. Sekarang masih di sana? Masih. Dan itu tadinya hukuman mati, berubah menjadi seumur hidup. Sekarang lagi mengajukan perubahan pidana. Kalau turun ke 20 tahun, pidana sebenarnya 20, maka dia insya Allah bisa langsung bebas. Karena sudah lebih dari 20 tahun di dalam lapas itu. Dan selama di lapas, 15 tahun bersama saya sebelumnya di lapas Cipinang di Jakarta. Masya Allah. Banyak dikisahkan di berbagai media, termasuk yang tadi disebutkan juga. Kalau ada media datang ke sana, boleh mengambil gambar mereka? Ada larangan? Kalau itu harus ada izin. Izin dari Kanwil. Oke. Iwan Awad masih berbincang-bincang dengan Bapak Kiai Hasan Makarim atau biasa dipanggil Ustadz Napi, karena beliau ini 30 tahun di Nusa Kambangan nih ngurus para napi. Sekarang sedang membuat disertasi untuk S3-nya di UIN Profesor Saifuddin Zuhri dengan judul disertasinya Perilaku Religius Napi dalam Perspektif Agama. Psikologi agama. Dalam psikologi agama. Sudah mengadakan wawancara dengan mereka untuk membuat disertasi ini? Sudah. Saya insya Allah dalam 3 bulan ke depan berurutan saya ujian disertasi. Sudah tinggal tahapan ujian saja. Oke. Mereka di sana para napi nggak ada TV ya, nggak boleh nonton TV. Ada TV, ada di aula, di di aula. Tempat terbuka ada TV yang mereka bisa nonton. Handphone juga? Handphone nggak bisa ya? Nggak boleh. Oh ya. Kalau yang
ada disiapkan fasilitas komunikasi telepon tuh di medium security. Medium security di bergiliran mereka antri untuk bisa menghubungi keluarganya lewat telepon. Kalau yang sakit ada dokter di sana? Ada dokter dan itu siap nanti dia. Saya belum lama besuk santri saya di Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap. Dia operasi, saya nengokin ke rumah sakit. Jadi itulah pembinaan narapidana itu bukan hanya sekedar 1 jam selesai di satu lokasi lapas, tapi juga saya bertemu dengan keluarganya, ngobrol dengan ayah ibunya, gitu. Ngobrol dengan anaknya. Bahkan saya nengokin ke rumah sakit. Oh, boleh ke rumah sakit umum di luar Nusa Kambangan ya? Iya, dia dengan penjagaan dia tetap di borgol, SOP-nya ada di situ. Jadi itulah membahagiakan mereka gitu. Bagaimana menjadikan mereka untuk kembali jadi orang-orang yang lebih baik gitu dari sebelumnya gitu. Ada kan mereka butuh perhatian juga, Pak. Perhatian secara psikologis, sosiologis, mungkin juga dari sisi ekonomis, perhatian dari teologis. Jadi berbagai pendekatan harus kita lakukan, bukan hanya teologis atau keagamaan saja. Dan di sana pembinaan kan ada 2, Pak. Pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Pembinaan termasuk agama, wawasan kebangsaan, kenegaraan, berbagai aturan positif. Di sana laki-laki semua, nggak ada perempuan ya? Laki-laki semua. Laki-laki semua. Kalau yang kemandirian tadi pelatihan-pelatihan keterampilan kerja. Kita berharap sih ke depan saya sedang merencanakan sebuah lembaga baru yang nanti saya juga ada MOU dengan pihak Dirjen Pemasyarakatan untuk melakukan proses pembinaan yang lebih jauh. Hakikatnya lapas bagaimanapun harus kita bantu, Pak. Karena dengan pembiayaan yang terbatas ya. Sementara kebutuhan pembinaan napi itu cukup banyak. Ya, sekarang ini warga binaan atau napis Indonesia sekitar 300.000 orang kan. Seluruh Indonesia. Jadi untuk kapasitas sekitar 125.000 gitu. Kalau jumlah di Nusa Kambangan sendiri berapa napi? Sekitar 3.000-an mungkin ya. 3.000-an. Saya data terakhir saya belum dapat lagi. Sekitar 3.000-an, 3.000 sampai 4.000 mungkin. Mereka bisa saling kenal satu sama lain? Kalau yang medium security ya bisa sosialisasi. Kalau yang super maksimum kan satu ruangan masing-masing gitu. Ada fasilitas lapangan olahraga ada? Ada, Pak, olahraga ada. Jadi sangat jauh dibandingkan dulu konsep kepenjaraan dengan pemasyarakatan. Beda ya? Masyarakatan itu bagaimana mengembalikan mereka kepada masyarakat dan keluarga sebagai posisi semula sebagai orang yang artinya kehidupan yang normal. Maka di dalam pun harus ada fasilitas yang menopang kehidupan yang normal. Sebagai ustadz, apa-apa saja yang tidak boleh dihindari untuk membicara kepada mereka supaya mereka tetap baik. Ya, artinya dakwah itu jangan dakwah yang membuat orang lain mereka ya. Iya, jadi ya rahmatan lil alamin. Saya juga seperti karena saya ikut nyanyi juga, nyanyi marawis bareng mereka ya, gitu. Ada di media lain direkam saya ada. Itu saya nyanyi bareng dengan mereka dengan yang penuh tatonya apa gitu. Jadi ya sudah bersahabat dengan mereka, Pak. Dengan mereka. Ya makan bareng, ngopi bareng, ngobrol bareng. Ustadz udah dikenal oleh mereka ya? Alhamdulillah. Dipanggilnya Ustadz apa? Ustadz Nafi. Ustadz Nafi. Dan sempat ada usulan itu bagi alumni Nusa Kambangan itu dibentuk ikatan alumni lapas Nusa Kambangan, Napi Nusa Kambangan. Cuma yang anehnya itu mereka berharap ya ketua umumnya saya. Gitu. Kalau ketua umum saya berarti saya mantan napi gitu. Mungkin pembinanya kali ya. Pembina. Jadi alasannya apa? Pak Hasan kan punya relasi komunikasi kemana-mana. Jadi kita ingin dipimpin oleh Pak Hasan Makarim kayak gitu. Masya Allah. Saya itu Pak akrab dengan orang tua mereka. Kalau datang itu dibesukan, say hello, kemudian di kendaraan waktu proses besuk juga ngobrol berjumpa dengan mereka gitu. Mereka boleh mancing nggak? Kan itu ada laut ya, boleh mancing? Oh nggak bisa keluar. Oh nggak bisa ya, jauh ya dari jarak. Jadi mereka di dalam lapas. Benar-benar gitu ya. Itu kalau kan ada yang bertani juga ya.
Ada yang Dikasih bertani nama? itu tenaga-tenaga tamping sifatnya dibatasi waktunya dan jumlahnya pun sangat terbatas, dan SOP-nya melalui tahapan-tahapan penelitian ya, ada tim pengamat pemasyarakatan. Itu tidak semua orang mudah jadi tenaga tamping. Napi yang diperbantukan tuh mengerjakan sesuatu, membantu lapas itu. Itu ada proses tersendiri. Gitu. Kan napi-napi itu juga berbagai macam bakatnya. Ada mungkin bakat baca Quran, nyanyi, atau olahraga. Itu disalurkan juga nggak? Mayoritas mereka tersalurkan. Tersalurkan. Lomba olahraga, lomba ya, keagamaan banyak kita lakukan juga. Ada senam apa gitu. Ya itulah tadi konsep pemasyarakatan itu, apa yang dilakukan di masyarakat normal ya ada pula di dalam lapas. Kalau tingkat pendidikan bervariasi ya bagaimana? Bervariasi Pak. Ya terbanyak SLTA. Oh, SLTA ke bawah. Kalau yang sarjana S1 atau sarjana muda itu jumlahnya sedikit. Mereka solidaritasnya tinggi antara sesama napi. Apa gimana? Saya melihat yang aktif di luar yang tidak saya pantau itu saya tidak tahu. Tapi yang aktivis masjid, kajian-kajian itu banyak solidaritas di antara mereka, saling tolong menolong bantu. Buktinya ketika ada yang dirawat sakit pun mereka menghimpun dana semampunya untuk solidaritas pada sesama napi dirawat di rumah sakit. Kemarin tidak ada keluarga terus dibantu oleh teman-teman sama warga binaan begitu. Dan itu infak Jumat juga ada Pak. Jadi ada hasilnya infak Jumat, sholat Jumat itu mereka menyumbang untuk keperluan masjid. Gitu. Muazin juga dari mereka sendiri ya? Muazin, ya. Semua mereka. Imam dari luar? Imam kalau yang rutin itu dari dalam. Kecuali Jumat. Atau saya pas pembinaan sampai dengan zuhur saya jadi imam. Kalau jam tidur jam berapa mereka? Jam 1 masuk ke blok masing-masing mereka. Jam 1 malam? Subuh? Sabtu siang. Oh, Sabtu siang. Nanti waktu asar dibuka lagi gitu. Itu yang reguler, yang medium security. Kalau yang maksimum bergiliran, dibatasi jumlah orang yang keluar bloknya itu. Ada berapa ustadz yang tugas di sana? Cukup banyak Pak sekarang. Kalau zaman dulu awal-awal saya cuma sedikit sekali ya. Sekarang sudah banyak orang peduli ya. Dari semua unsur agama banyak melakukan pembinaan di dalam. Dan itu memang punya hak mereka untuk melakukan pembinaan di dalam lapas itu. Itu sudah ada aturannya di dalam pemasyarakatan, dibolehkan. Yang paling mengharaukan dalam kehidupan sehari-hari mereka apa, Pak? Paling mengharukan dalam sehari-harian mereka. Ya, artinya mereka aktif melakukan ibadah ya. Saya terharu ya dari orang yang semula tidak aktif ibadah, lalu dia aktif ibadah, semula tidak bisa baca Quran, sampai dia baca Quran, kemudian mengajarkan pada sesama temannya sendiri. Itu sesuatu yang mahal, yang mengharukan buat saya. Terlebih kalau saya mendampingi eksekusi hukuman mati, ya, itu banyak hal-hal yang unik yang saya jumpai untuk mereka yang mengalami eksekusi hukuman mati itu. Seperti yang terakhir itu ada warga negara asing pada saat malam terakhir menjelang pelaksanaan eksekusi itu yang bersangkutan minta berangkat duluan ke lokasi. Lokasinya di sana juga, di Sakamangka juga. Ya, di tempat pegunungan itu ya. Lah, saya bilang jangan bicara seperti itu. Kematian itu hak Allah, bukan hak kita. Dan Anda belum tentu mati malam ini, saya bilang itu. Yang minta berangkat duluan itu. Yang penting jaga wudhu ya, jaga wudhu, mau zikir, doa. Pokoknya malam terakhir itu saya kasih nasihat, buang air besar, buang air kecil, terus pipis bolak-balik itu. Setelah itu batal wudhu, wudhu lagi, batal wudhu, wudhu lagi. Sampai berangkat itu dalam keadaan punya wudhu. Saat di tempat lokasi eksekusi itu, saya cek lagi masih punya wudhu, masih Pak. Pertahankan wudhu, jangan sampai batal. Sampai dengan pelaksanaan eksekusi selesai. Itu dalam perjalanan dari itu ke tempat eksekusi, gimana? Apa yang diucapkan? Zikir kali ya, gimana ya? Itu dengan petugas khusus ya. Saya ikut mendampingi di grup yang lain di belakang gitu ya.
Dan saya kan ikut beri nasihat lagi ketika menjelang eksekusi itu. Nah tadi tertutup pada saat itu ya? Tergantung permintaan mereka. Oh gitu. Tapi ada yang berani melihat Ya, muka terbuka ada? terbuka, ada yang minta dibuka juga. Jadi yang tadi minta duluan ke lokasi, yang saya bilang, Anda belum tentu juga mati malam ini. Jangan bicara minta duluan, saya bilang itu. Ternyata betul, malam itu ditunda dia. Dan sekarang masih hidup, ada di lapas Kembang Kuning, Nusa Kambangan. Apa nggak semakin suasana jadi menegangkan di dalam diri dia? Nah, waktu penundaan itu, besoknya itu saya dihubungi pihak lapas. Ternyata yang ditunda itu bukan bahagia memang. Ada stres baru buat dia. Tadinya sudah akumulatif menyiapkan mental menghadapi eksekusi, tiba-tiba ditunda. Kebetulan yang muslim waktu itu ada 4. Ditunda kenapa itu? Wallahu alam, itu dari pihak Kejaksaan Agung ya. Saya tidak tahu apa alasannya. Tapi setelah ditunda itu mereka bukan tertawa gembira, mengalami depresi juga gitu, stres juga. Nah, saya diundang ke lapas untuk kembali datang bagaimana recovery mental. Kalau pada saat eksekusi gitu apa keluarganya juga menghadiri juga? Tidak menghadiri pada saat pelaksanaan. Memang peraturannya seperti itu. Kalau besukannya ketika beliau-beliau yang bereksekusi diisolasi, itu keluarganya datang siang hari. Jamnya dibatasi. Bertemu, bercengkrama, ngobrol, makan bersama gitu. Nanti udah jam sekian keluarga turun, mereka masuk ke kamar isolasi lagi. Yang dieksekusi apakah ketika masuk sana sudah tahu bahwa dia nanti akan dieksekusi mati, sudah tahu ya? Ketika dia masuk dulu. Kalau sudah isolasi itu berarti sudah ada tanda-tanda masuk ke ruang isolasi. Tapi itu semua kan belum tentu juga dieksekusi. Kita bukti ada penundaan. Tergantung dari apa tuh? Kalau yang pembatalan eksekusi itu dari pihak Kejaksaan Agung biasanya yang paham betul apa yang menjadikan mereka ditunda gitu. Masya Allah. Aduh. Dan itu yang ditunda, yang orang asing itu minta berangkat duluan, ketika ditunda itu kan istrinya kan menunggu, Pak. Istrinya menunggu dan sudah bilang sama saya ingin lihat mayat suami saya. Ya Allah. Jadi ketika saya turun itu ke penyeberangan, saya dicegat oleh istrinya itu sambil nangis-nangis. Saya dipegang-pegang, mana mayat suamiku, mana mayat suamiku. Saya bilang, suami ibu masih hidup, tidak dieksekusi. Bapak jangan bohongi kami, Bapak jangan bohongi kami. Ibu kalau nggak yakin besok naik dengan saya ke Nusa Kambangan. Jadi jumpa suami gitu. Akhirnya ketemu juga. Itu ada penundaan juga. Termasuk itu yang tadi yang minta berangkat duluan ditunda. Kan istrinya bilang kalau eksekusi jadi, makanya mayatnya saya akan melihat mayatnya itu. Tapi ini kan masih hidup. Walaupun saya diomelin juga gitu, saya ngebohongi istrinya gitu, bahwa karena dia ingin lihat jenazahnya gitu. Saya bilang suamimu masih hidup. Besok ke lapas, ibu buktikan suamimu masih hidup. Lalu saya pesan pada yang masih hidup ditunda itu, ini bukan sebuah kebetulan, ini qadarullah. Mungkin tobat jenengan ini masih kurang. Diberi kesempatan oleh Allah melalui putusan Kejaksaan Agung, Anda ditunda, tidak jadi eksekusi. Ini sebuah anugerah Allah ya, untuk tambah ibadahnya, tambah tobatnya. Jadi jangan dianggap sebuah kebetulan gitu. Jadi itu hikmahnya itu gitu. Masya Allah, Ikhwan Anwar. Seru sekali ya mendengar perbincangan dengan Kiai Haji Hasan Makarim. Beliau adalah Ustadz Nafi, dijulukan sudah 30 tahun di Nusa Kambangan. Ada lagi yang ingin disampaikan Ustadz? Terakhir kali. Pesan pertama buat mantan warga binaan, mantan napi, khususnya di Nusa Kambangan dan lapas se-Indonesia, jadikanlah pengalaman di dalam lapas ini ibroh pembelajaran berharga. Cukup sekali. Apa yang dapat yang terbaik, pertahankan dan tingkatkan setelah pulang. Sampaikan pesan-pesan pada sahabat, karib kerabatnya untuk tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang agama maupun dilarang oleh negara gitu.
Kemudian bagi alumni lapas ya, kalau bisa ada paguyuban ya, saling membantu sesama mantan napi gitu ya. Teman yang belum punya pekerjaan, kalau ada kesempatan ya ajak mereka. Dan itu penting karena bagaimanapun seseorang melakukan tindak kriminal atau hal yang tidak baik itu kan karena ada kesempatan, karena ada waktu kosong. Jadi waktu kosong, waktu luang itu harus dikelola dengan baik. Karena bermula dari situlah orang bisa melakukan sesuatu yang dilarang. Gitu. Bagaimana kalau pemilik usaha lalu khawatir mempekerjakan mereka karena trauma gitu, gimana sih ngadepinnya? Nah ini juga saya pernah menjumpai alumni Nusa Kambangan, dia jadi tukang parkir di sebuah toko itu. Saya tanya kegiatannya apa sekarang? Saya pengajian Pak, terus marawis pengajian. Saya jaga parkir, terus saya ojol juga kalau malam, ojek online. Boleh nggak saya titip sama bos yang punya toko ini? Boleh Pak, saya menemui bos yang punya toko. Saya bilang saya titip ini santri saya. Kalau ada kebutuhan yang kurang-kurang, yang bisa dibantu, tolong dibantu. Jadi saya menitipkan pada yang sehingga punya mereka percaya, toko itu, supaya ada kepercayaan. Beliau ini mantan bilangnya santri juga saya. Santri ya, bilangnya santri ya. Santri, dan saya sebut ini mantan santri di Nusa Kambangan. Sebetulnya ada juga yang pernah saya alami ketika saya berada di sebuah warung di Jakarta, itu kawasan di Gajah Mada, Pahang Muruk itu. Di antara teman-teman di warung itu dia bilang, itu siapa orang itu? Kata si penjual warung itu security. Security jaga keamanan di situ. Fisiknya nggak begitu besar. Masa orang fisik sebegitu jaga security keamanan? Kata ibu warung, jangan main-main. Dia itu mantan napi Nusa Kambangan gitu. Jadi, mantan napi Nusa Kambangan ya. Di satu sisi itu ada sesuatu yang orang percaya aja. Percaya dan disegani. Kira-kira begitu. Jadi itu menjawab tadi rasa kekhawatiran. Dan saya mohon juga publik mantan napi itu ya diterima dengan baik di masyarakat, supaya itu menjadi motivasi mereka mempertahankan apa yang sudah dilakukan yang terbaik selama menjalani pidana di dalam lapas gitu. Jangan dimusuhi gitu ya. Kalau teman-teman yang punya usaha apa bisa dilibatkan mereka gitu. Dan kepada orang tua tadi saya pikir hati-hatilah yang punya anak-anak remaja mulai anjak dewasa gitu. Belum cukup membahagiakan anak dengan fasilitas dunia yang mewah. Belum cukup. Kita dipesan Quranku anfusakum wa ahlikum nar, itu tugas utama itu. Dan sisihkan waktu seberapapun untuk anak-anak kita. Komunikasi, edukasi, informasi, ajak ngobrol bersama begitu. Ada waktu yang khusus untuk mereka. Mereka butuh kita. Jangan ada muncul penyesalan di kemudian hari, anak-anak melakukan tindak kriminal, sesuatu yang tidak baik, baru muncul penyesalan anak yang ditanya, kenapa kamu? Karena ayah ibu kurang memperhatikan saya. Dan itu pernah terjadi di media, pernah dimuat juga. Ada perhatian ayah ibu yang belum buat saya. Itu muncul penyesalan. Ya. Jadi ini yang menurut saya proses bagaimana melakukan preventif atau pencegahan pada generasi muda, anak-anak kita itu, jangan sampai mereka masuk ke wilayah-wilayah pelanggaran pidana. Bagi yang sudah menjalani pidana cukup jadi ibrah pembelajaran berharga sekali itu saja. Ajak teman-teman untuk bertobat jalan yang lebih baik. Masya Allah. Baik, alhamdulillah, terima kasih Bapak Kiai Hasan Makarim atau Ustadz Napi yang sudah bercerita tentang bagaimana lapas Nusa Kambangan. Ternyata banyak hikmah yang bisa kita petik dari cerita tadi ya. Terima kasih. Ya, silakan. Tambahan dari saya. Ada tambahan sedikit kepada pihak kementerian. Sekarang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Juga Direktorat Jenderal Masyarakatan, Kanwil, dan semua kepala UPT menyampaikan terima kasih saya Pak. Saya terima kasih pada beliau-beliau yang memberikan fasilitas kewenangan untuk kami bisa melakukan dakwah di dalam bagaimanapun sesuatu yang berharga bagi kami gitu ya.
Dan insya Allah kami akan melakukan kerjasama terus MOU dengan pihak lapas, pihak kementerian maupun dirjen, agar kami bisa lebih intensif memberikan bantuan untuk memfasilitasi juga untuk kebutuhan-kebutuhan warga binaan yang saya tahu betul bahwa anggaran yang lapas itu sangat terbatas. Dan biaya makan juga cukup berat ya. Insya Allah dalam waktu mungkin semester ke depan ini ada upaya dari informasi yang kita dengar sama-sama di publik. Presiden Pak Prabowo ini akan bagaimana mengurangi kepadatan over capacity warga binaan di dalam dengan proses hukum yang lebih disederhanakan dengan hak-hak yang SOP yang sebagaimana berjalan. Kalau itu dikurangi di dalam itu kan juga mengurangi anggaran biaya, Pak. Karena biaya makan mereka cukup besar, Pak, untuk sekian ratus ribu orang. Setiap hari kali 1 bulan, kali 1 tahun, kali sekian, cukup besar. Jadi saya usul juga ke beberapa teman yang di kementerian, yang di dirjen, dan yang lama-lama, semoga yang pidana ringan atau tindak pidana ringan atau tipiring itu tidak harus masuk ke dalam lapas, tapi dipekerjakan di komplek-komplek transmigrasi, untuk berkebun, beternak, cocok tanam gitu. Ada hasil buat dirinya, juga buat publik, produknya bisa kita jual. Apalagi sekarang pemerintah sekarang menggenjot ketahanan pangan. Masya Allah. Nah, sekarang usaha kambangan sedang digenjot oleh menteri dan dirjen serta seluruh aparat terkait. Buka lahan, Pak, usaha kambangan, buka lahan seluas itu untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan untuk membantu juga kebutuhan lapas dan juga mungkin bisa membantu kebutuhan masyarakat luas. Ini bukti karya besar dari pemerintahan yang baru yang harus kita dukung. Ketahanan pangan ini luar biasa. Salah satu kebutuhan yang tidak boleh diabaikan. Terima kasih pada pihak lapas, Kanwil, Dirjen, dan Kementerian. Mudah-mudahan ke depannya warga binaan kita lebih banyak lagi yang bertobat, yang berbuat baik. Amin. Dan yang di luar waspada terhadap berbagai pergaulan yang bisa menyebabkan mereka melakukan pelanggaran hukum. Itu nasihat saya. Masya Allah. Ya Iwan dan Ahwat, demikian tadi bincang-bincang kami dengan Bapak Kiai Hasan Makarim, atau biasa dipanggil Ustadz Napi, karena beliau ini bertugas di Nusa Kambangan sudah berjalan 30 tahun. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa menjadi ibrah, bisa menjadi inspirasi bagi kita semuanya ya. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan sehat. Kalau ada kalimat yang kurang berkenan. Insya Allah tidak ada ya. Oke, terima kasih. Saya Muhammad Krisna, Atef Setiabudi, dan Algi mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.